Annyeonghaseyo. Balik lagi di Next Door. Hari ini kita mau bawain sesuatu yang berbau-bau Korea-Korea lagi. Tapi kali ini kita mau membahas tentang budaya atau culture yang ada di Indonesia dan yang ada di Korea. Nah, salah satunya adalah dari sudut makanan atau kulinernya. Nah, seperti yang udah dilihat di depan ini, udah ada berbagai macam cabai dan bumbu-bumbuan. Hari ini kita bakalan bikin beberapa menu yang akan membuat kalian semua mempunyai titel calon menantu idaman. Nah, gue yakin kalau misalkan kalian mempraktekkan resep ini di rumah, maka titel calon menantu idaman itu akan langsung tersemat kepada kalian. Jeng. Jadi buat kalian yang sangat ingin mendapatkan sebuah titel calon menantu idaman, pastikan menonton video ini sampai akhir. Jadi hari ini kita mau buat beberapa tipe sambal. Kenapa sambal? Akan dijelaskan oleh Lola. Jadi kenapa hari ini kita mau bikin sambal dan kenapa maksudnya kayak berhubungan dengan Korea tapi mau bikinnya sambal. Oke, dijelasin satu persatu. Jadi yang menginspirasi menu sambal hari ini adalah dari sudut pandang POV-nya Korea, atau maksudnya dari segi Koreanya nih yang mau kita ambil adalah banchan atau side dish. Nah, side dish yang paling terkenal di Korea apa sih? Kimchi. Di sini orang yang tahu atau yang suka Korea nggak mungkin nggak suka makan kimchi. Atau at least pasti nyobain makan kimchi. Persamaan dari sambal dan kimchi adalah sambal sama kimchi itu sama-sama ibaratnya nyawanya orang Indonesia dan nyawanya orang Korea. Kemanapun berada, kalau misalnya kemanapun kita pergi nih, kalau misalnya nggak ada sambal pasti makanannya kurang gitu. Nah, sama orang Korea juga kebanyakan kayak gitu. Pasti yang dicari adalah kimchi gitu. Kalau misalnya kita lihat di drama-drama atau di variety show atau yang paling simple, Hoshi, kemana-mana dia bawa kimchi. Betul, itu udah kayak nyawa ya. Iya. Nah, hari ini kita mau bikin 3 jenis sambal yang paling umum kita temuin di daerah Jakarta atau di Indonesia ini ya, terutama di Jakarta. Sebelumnya mungkin lo bisa dijelasin dulu sebenarnya kimchi itu ada berapa banyak sih. Kan yang kita tahu tuh kimchi itu adalah yang bahan dasarnya itu dari sawi putih ya kan. Betul. Tau nggak guys, ternyata kimchi itu udah masuk di UNESCO. Oh iya. Jadi kimchi itu masuk ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO pada tanggal 5 Desember 2013. Jadi udah masuk UNESCO guys. Nah, kenapa yang masuk UNESCO itu adalah bukan kimchinya ya, tapi gimjang. Atau kalau misalnya pernah lihat di Korea itu suka ada satu musim di mana satu keluarga atau rame-rame nih rumah satu desa gitu, misalnya satu RT, satu RW gitu ya, ngumpul. Nah, terus udah gitu bikin kimchi yang sampai satu bak gede-gede gitu. Nah, itu namanya gimjang. Jadi terisi membuat kimchi bareng-bareng. Nah, itu namanya gimjang. Yang biasa orang tuh suka pakai mie apron, terus celana bunga-bunga segini ya kan. Celana bunga-bunga yang paling khasnya tuh ya. Nah, kalau misalnya jenis-jenis kimchi itu kalau dari yang gue baca di Visit Korea, ada gue nyari-nyari gitu ya. Tadi gue nyari-nyari soal kimchi. Ternyata kimchi ada 300 jenis. 300 guys. Jadi kimchi tuh banyak banget jenisnya, tergantung daerahnya, tergantung bahannya, tergantung wilayahnya gitu. Ada 300 macam-macam kimchi. Nah, tapi dibagi dua. Jadi ada kimchi yang berbumbu sama satu kimchi yang berkuah atau yang ada airnya gitu. Kalau yang ada airnya itu biasanya contohnya dongchimi. Kalau misalnya yang timun itu tuh namanya oisobagi kimchi. Itu emang biasanya dimakannya tuh katanya sih lebih sering dimakan itu di musim panas. Jadi kalau misalnya gitu bareng-bareng, ya mungkin ya, gue juga kan nggak tahu bareng nengmyeon apa enggak. Tapi biasanya di musim-musim panas gitu. Kalau misalnya dongchimi tadi tuh biasanya dimakannya di musim-musim dingin kayak gitu. Yang kedua, mau bahas sambal. Sambal ada ternyata 322. Ada 322 jenis sambal di Indonesia ini ya, di Nusantara ini guys. 322, terus dari 322 jenis sambal ada 2. Satu sambal mentah, satu sambal masak. Nah, sambal mentah itu ada 119 macam, terus sambal masak sebanyak 138 macam guys. Wow, hari ini kita akan bahas 322.
Enggak. Jadi hari ini kita mau bikin 3. Sambelnya apa aja, Sam? Jadi hari ini kita mau bikin sambal yang paling umum yang pasti ada di mana-mana. Itu yang pertama adalah sambal terasi, yaitu adalah sambal yang paling aman, ibaratnya yang semua orang Indonesia pasti suka sambal terasi. Lalu yang kedua, kita mau bikin sambal mangga sebagai salah satu contoh dari sambal yang mentah. Dan yang satu lagi itu kita mau bikin sambal matah. Itu juga contoh sambal mentah sih. Iya, sambal khas dari Bali gitu. Karena itu juga terkenal banget sambal matah. Jadi 3 sambal yang paling terkenal ini bakalan kita bikin hari ini dan gue yakin banget rasanya enak. Langsung aja kita bikin sambalnya. Yang pertama kita mau bikin sambal atau gini deh, kita bagi 2 aja lah. Lo bikin sambal terasi. Ya. Jadi sambal terasi itu nanti cabenya ini bakalan digoreng dulu, cuman nggak akan digoreng di sini. Digoreng sebentar aja, nanti bakalan dikasih lihat hasil setelah digorengnya kayak gimana. Lalu gue akan prepare untuk sambal matah deh, karena dia harus diiris-iris. Kasih tau dulu deh sambal terasi itu apa aja. Sambal terasi itu bahannya adalah cabai keriting merah. Sebenarnya kalau gue pribadi bikin sambal itu tuh kayak kira-kira aja, karena kan sesuai ya, tingkat kepedesannya itu sesuai sama yang selera kita mau ya? Selera. Nah, kalau semakin banyak cabai keriting merah itu dia semakin gak terlalu pedas. Tapi kalau misalkan mau lebih pedas bisa ditambahin cabai rawit. Jangan banget, jangan banget. Gue cuman mau contohin, gue gak naruh semua. Bisa ditambahin cabai rawit merah atau cabai rawit hijau gitu. Yang pasti cabai rawit merah ini pedes banget, jadi karena Lala nggak mau terlalu pedas, kita kasih 3 aja. Biasa ya sobat jompo 4 deh. Cabai Lambung takutnya. Nah, perbandingannya gini ya guys. Nih, cabai merahnya keritingnya segini, udah dicuci bersih. Dan cabai rawitnya di sini gue pakai 4 aja. Karena ada sobat jompo di sebelah sini. Terus kita tambahin juga bawang merah. Kalau gue ada satu tips yang nggak pernah gue lupain, itu kalau bumbu-bumbuan katanya kalau mau enak itu jumlahnya harus ganjil. Tadi ini lu Genap. ya udah gue tambahin 3. Sebenarnya kalau cabai itu tingkat kepedesan gak ada ngaruhnya ya guys, sama rasa. Nah, yang berpengaruh sama rasa itu kayak bawang putih, bawang merah gitu-gitu. Nah, tapi itu kepercayaan, lagi-lagi kepercayaan. Kalau gue sih ya udah, gue pakai aja. 1 2 3 4 5 6. Gue pakai 13. 7. Di sini gue pakai bawang merahnya itu 9 siung ya. Kurang lebih segini, segenggam. Dan bawang putihnya gue pakai 3 siung yang sedang-sedang. Jangan yang sedang gini. Kalau ini buah salak. Yang sedang-sedang. Nah, ini bakalan digoreng dulu sama Lala. Sebenarnya kalau dikasih tomat boleh, enggak pun enggak apa-apa. Cuman kalau dikasih tomat itu jatuhnya jadi kayak sambal untuk pecel ya. Ini di sini gue mau bikin sambal terasi yang biasa. Kayak Lala goreng, gue mau nyiapin untuk sambal matah. Jadi sambal matah itu adalah menurut gue sambal yang paling PR. Kenapa? Karena semua bahannya itu harus di slice. Jadi nggak bisa, kalau sambal-sambal lain kan bisa di blender atau di chop ya, pakai chopper gitu atau food processor. Kalau sambal matah ini nggak bisa, geng. Jadi kayaknya sih ada alat yang bisa ngiris gitu ya, tipis. Cuman karena gue nggak punya, jadi gue harus slice satu-satu. Nggak apa-apa, demi kenikmatan yang hakiki kita mau slice. Jadi kalau di sini gue nggak pakai cabai merah keriting, gue cuman pakai cabai rawit merah aja. Kita slice semakin tipis semakin baik ya guys. Sebenarnya kalau gue pribadi sebenarnya lebih suka kalau sambal mentah itu dia pakainya cabenya tuh cabai rawit merah. Kenapa? Karena dia nggak terlalu langu, nggak baunya tuh nggak langu gitu. Udah digoreng. Coba kasih lihat dulu. Nah, itu nggak usah sampai kayak layu atau gimana, apa, sampai benyek banget gitu atau sampai garing.
Tipsnya, salah satu tipsnya kalau lagi goreng ini ya, karena bakalan ngetok-ngetok tuh cabe. Jadi tutup guys, jadi ntar pas udah dibuka tuh udah wangi cabe sama bawangnya udah wangi, udah nggak langu tuh berarti udah angkat aja udah langsung. Ini BTW karena cobeknya mau dipakai buat sambal mangga, ini mau gue blender aja. Nah, sambil Lala cari yang mau dia siapkan, ini cabenya udah gue potong-potong. Sekarang kalau udah, kita mau pakai, jadi kalau sambal matah itu dia nggak pakai bawang putih ya guys, dia pakainya bawang merah. Nah, kita juga mau slice bawang merah. Ini lagi. Udah. For your information guys, gua nggak tahu ini lip service atau beneran, tapi orang-orang tuh pada bilang sambal gue tuh enak. Nah sebenarnya gue tuh punya banyak resep sambal, geng. Ada sambal daun jeruk, ada sambal kencur, ada sambal apa lagi, dabu-dabu, ada sambal hijau, bunga itu tuh. bunga kecombrang. Lo nggak beli daun pisang ya, Sen? Nggak beli, masalahnya daun pisang itu kan bisa dibelinya banyak-banyak ya. Tadinya maksud gue mau ngambil, gue lupa. Iya, kalau nggak kayak yang deket itu tuh. Gimana kalau kita seru Lala ngambil daun pisang? Soalnya kan gue udah pernah cari daun pisang waktu itu. Di mana? Mission yang pertama kita suruh Lala mencari daun pisang di komplek, karena gue udah pernah cari daun pisang waktu itu ya. Nih beli aja sih, beli. Sambil gue menyelesaikan memotong ini untuk sambal matah. Jadi selanjutnya gue hanya akan memotong serai di slice sama daun jeruk di slice. Oke, sambil kita lihat Lala dan Jojo mencari daun pisang. Iya, ngambil daun pisang. Ada daun pisang guys, ini bobo banget. Gending. Buat minta daun pisang. Nanti kita cari daun pisangnya di mana. Mana daun pisang? Oh itu tuh. Biar Jojo ke sana, ke pinggir jalan ya kan. Agak jauh ya jalannya. Semangat, Jo. 3, 2, 1, ya. Nggak usah yang gede-gede, Jo. Iya, itu. Banyak nih guys, ini pinggir jalan, bukan punya siapa-siapa ya. Di notes ini bukan punya siapa-siapa. Udah dapet guys. Coba kasih lihat. Mission accomplished. Yeay! Tadi Jojo bingung, Kak ngambil yang ini, apa yang kecil? Ada kecil banget, kayak cuman segini doang nih. Yaudah yang kecil aja, nggak usah yang gede-gede banget. Yaudah yang ini, kasihan tapi masih kecil. Yaudah yang itu, apa yang ini kata dia gitu. Yang itu, apa yang ini gitu. Nah, ujung-ujungnya yang ini. Oke. Buat siapapun yang memiliki daun pisang itu, Pinggir jalan. buat pinggir jalan banget. Bapak pemerintah, terima kasih ya. Karena sudah menanam daun pisang di pinggir jalan, kayak yang ada di Jerman dan di luar negeri ya kan, Lah boleh dicuci dulu. Jadi sambil tadi Lala ngambil daun pisang, gue sudah menyelesaikan mengiris serai. Gue pakai kurang lebih 3 batang serai, 3 batang kayak gini nih. Jadi serainya tuh gue potong kira-kira begini, kelihatan nggak? Kayak gini ya, setipis-tipis mungkin, karena biar kalau dimakan tuh dia nggak terlalu keras gitu, nggak terlalu alot. Selebar tadi yang kita pakai segini ya. Nih, kalau udah, bumbu untuk sambal matah itu yang pertama adalah terasi. Ya kan, semua sambal di Indonesia ini pakai terasi. Main lagi deh dikit. Gue tuh suka gitu. Main lagi deh dikit. Main lagi deh. Sampai akhirnya lebih. Garam secukupnya. Gue pakai kurang lebih 1/4. Kebanyakan itu juga, setengahnya dari 1/4, 1/8 sendok teh. Nah jadi sambal matah itu tadi terasi, garam, sama kalau gue pakai royco ayam. Dan yang gue pakai lagi adalah air jeruk nipis. Jadi kita mau kasih air jeruk nipis sedikit. Iya, bulat sempurna, bagus. Nih udah kayak di SS belum? Iya.
Terus ini abis ini langsung ke sini aja. Iya, langsung. Emang sekering ini ya? Nah, kalau udah ini kita aduk ya. Ini baunya udah enak banget. Nah, kalau udah, ini tinggal disiram pakai minyak panas. Nah, tipsnya adalah panasin minyak di wajan sampai kapan? Sampai minyaknya itu, pinggiran wajannya itu kelihatan agak berasap. Tapi jangan sampai gosong minyaknya ya. Jadi, pinggirannya udah berasap nih, wajannya udah agak berasap, itu matiin terus langsung disiram. Sekarang gue mau siram dulu pakai minyak panas. Oke, udah jadi 2 nih. Jadi kira-kira kayak gini ya, nggak usah banyak-banyak minyaknya, pokoknya sampai semuanya itu kesiram aja tapi nggak usah kerendam, paham nggak? Jadi kayak jangan sampai lebih banyak daripada. Jangan sampai berkuah ya guys. Iya. Ini kita pindahin ke tempatnya yang lebih bagus. Oke, ini sambal pertama dan kedua kita. Lanjut, kita mau bikin sambal apa lagi sih? Yang terakhir untuk resep hari ini kita mau bikin sambal mangga. Sebenarnya untuk sambal mangga itu gue udah pernah bikin di video yang bikin ayam bakar madu sambal mangga. Oke, mangganya udah jadi nih, jadi kayak gini ya. Setelah udah diiris-iris, nah kita campurin ke sambal cabai yang tadi udah kita halusin. Jadi langsung aja. Nah sebenarnya kalau misalkan suka agak manis itu boleh dikasih lagi gulanya. Kalau suka agak asin boleh ditambahin lagi garamnya. Pokoknya disesuaiin aja, sesuai sama selera. Oke, jadi ini dia sambal mangganya. Nah, sambil juga gue rapiin ini, nanti kita ketemu lagi pas mejanya udah rapi. Tada! Sambal mangga, sambal matah, sambal terasi, dan bumbu kimchi. Nah, di sini juga ada lalapan ya guys. Ada selada hijau, selada ungu, sama daun romen, dan juga ada gorengan. Tahu goreng, tempe goreng, sama ayam goreng. Sekarang kita mau cobain sambal-sambelannya. Plus kita juga wajib banget cobain kimchi. Ini kimchinya gue nggak bikin, gue beli jadi. Tapi biar afdol aja nih ya, bukan cuman sambal-sambelan doang yang kita makan, tapi juga ada kimchi. Oke, kita mulai aja. Sekalian, kan kalau misalkan di Korea itu mereka juga ada kan yang kayak gini-gini. Bosham. Nah, ntar lo praktekin cara makannya ala Korea, gue praktekin cara makannya ala Indonesia, oke? Ambil dulu. Berarti gue pakai ala Korea walaupun pakai sambal. Iya. Oh ya, oke, baiklah. Nggak usah terus-terusan juga nggak apa-apa. Iya. Lo mau pakai apa? Gue pakai tahu, tempe, sama Coba ayam. Ya itu mah semua. Nggak usah Ini milih. ambil. Ini enak banget, gue nggak bohong. Ayam guys, ini ayam daun jeruk. Selamat makan. Calmokesumnida. Selamat makan. Gue pertama mau cobain. Oh, gue juga ambil deh. Jadi ntar kita hapnya barengan ya. Gue mau pakai sambal terasi dulu, yang paling umum. Karena gue mau ala Korea jadi gue pakai itu ya, pakai kimchi. Jadi kalau Korea gimana, jelasin? Bosam. Ambil daun selada ya, jangan daun pisang. Ambil daun, terus ambil daging-dagingan apapun, boleh ayam, boleh sapi. Terus habis itu biasanya pakein kimchi, terus biasanya ada bawang putih dan lain-lain tuh masukin aja semua ke situ. Terus Nasi juga Enggak, bisa kan? Bisa, masih bisa. Tapi gue nggak mau. Nih, terus bungkus. Oke, kalau orang Indonesia biasanya kalau Korea dibungkusnya di sini, kalau Indonesia nggak, ditaruh dulu di piring semuanya.
ya yang mau dimakan, dan biasanya makannya pakai tangan ya guys. Ya kan, kita semua orang Indonesia tahu ya. Nggak afdol makan pakai sambal tuh terus makannya pakai Iya, sendok. makan lalapan terus pakai Kurang sendok. ya? Tahu ditaruh juga di sini, ayam sambal semua. Terus ini kayak agak dilipet dikit. Terus ini nyamperin ini. Gitu Oke, loh, oke. perbedaannya di situ ya guys. Perbedaannya Korea udah jadi satu di sini, tinggal lep, Nah, kalau orang Indonesia sendoknya diganti sama selada. kayak Oke, gini. 1, 2, 3. ASMR ya guys. ASMR. Emang gak ada yang bisa ngalahin sambal terasi sih kalau menurut gua. Ini gue gini sih. Enak. Dan ini nggak terlalu pedas. Satu lagi tips dari gue, kalau mau sambal nggak terlalu pedas itu sebenarnya disiram sama minyak panas atau digoreng dulu. Jadi misalkan kalian bikin sambal nih, kok kayaknya agak kepedesan deh gitu. Sambal mentah atau sambal yang kayak gini nih, terus agak kepedesan, itu bisa disiram lagi sama minyak panas atau agak digoreng sedikit. Itu hasilnya jadi nggak terlalu pedas. Ngurangin rasa pedesnya ya. Itu ngurangin rasa. Sekarang gue mau sambalnya. Kalau goreng-gorengan gini tuh enaknya pakai sambal ya. Pakai kimchi enak. Kurang pedes tapi buat gue karena Karena kita orang Indonesia banget biasa. ya. Cobain sambal manganya guys, sambal mangga. Enak kan? Pedes. Enggak terlalu. Pas udah nggak terlalu di ekspektasi gue tuh nggak sepedes ini. Ternyata lebih pedes daripada ekspektasi gue. Tadi lu bilang kimchi kurang pedas, terus ini terlalu pedas. Nggak terlalu pedes tapi melebihi ekspektasi gue pedesnya. Oh, pakai another kayak biasa ya, kayak orang Indonesia. Sambal mangganya nih kayak perlu dimakan sendiri gitu loh. Kalau pakai tempe jadi gue susah fokus sama rasanya. Karena I love tempe, jadi kayak gue mau fokus ke rasa yang mana nih gitu. Mari kita coba sambal matahnya. Sambal matahnya pedas nggak kata lo? Enggak. Sambal matah nggak pedas, tapi ini pedas. Jelas-jelas ini isinya rawit semua. Kebetulan gue juga belum makan dari siang, jadi gue belum makan siang. Enak banget guys, sambal matahnya juga enak banget. Percayalah, gue sama Sena tuh bukan tipe yang suka sama bawang-bawangan, malah hampir anti sama bawang-bawangan. Cuman bawang merah ini kalau nggak ada justru kurang. Buat teman-teman yang nggak suka bawang, cobain. Bawangnya tuh nggak bau sama sekali. Justru kayak ada manis-manisnya gitu karena si bawangnya. Terus kalau nggak ada bawangnya tuh justru kayak ada yang kurang gitu. Jadi jangan dikurangin ya guys, cobain. Jadi inilah kebudayaan orang Indonesia yang nggak bisa hidup tanpa sambal. Kita udah buat 3 sambal hari ini. Sambal terasi, sambal mangga, sama sambal matah. Kita juga beli 1 kimchi sawi putih hari ini. Ini juga enak banget. Dipakein sama ayam goreng juga enak banget. Tapi paling nikmat emang pakai samgyeopsal atau barbeque-nya Korea ya. Jadi daging sapi yang dimarinate pakai bumbu Korea. Itu enak banget, emang cocok banget sama kimchi. Jadi segitu guys tentang kebudayaan Korea dan Indonesia hari ini yang kita pelajari. Kimchi, tadi jenis-jenis kimchi udah kita bahas, termasuk masuk juga di UNESCO. Ada 300 lebih kimchi, sambal juga ada 300 lebih jenis sambal, ya kan. Lalu ini lagi lalapan yang bisa kita bilang lalapan, ternyata di Korea juga kalian pasti sering lihat lah di drama-drama atau di variety show-nya, mereka setiap kali makan pasti ada lalapannya dan biasanya dijadiin namanya bosam. Udah lihat juga cara makannya gimana, terus tadi kita lihat juga perbedaan makannya kayak gimana. Oke, sekarang kita lanjut makan lagi. Kalau kalian penasaran sama resep-resep sambal lainnya, bakalan kita bikinin juga kontennya. Silahkan komen aja di bawah mau sambal apa. Sambal terasi mentah boleh, sambal kencur bawang. boleh, sambal bawang boleh, sambal tomat atau sambal kecap udang, misalkan, sambal kecap, sambal roa, ada sambal macam-macam. Sambal Thailand misalkan, boleh banget.
Komen aja di bawah, nanti kita bikinin cara masak dan resepnya kita kasih tahu. Oke, sekian untuk masak-masak kita hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka untuk di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat. Dan setelah menonton ini kalian bisa langsung dapet cap calon menantu idaman. Nih, berarti gue udah ya? Gue juga udah. Gue baru Sekarang ngambil giliran kalian. Coba. Kita sudahi, kita mau lanjut makan lagi guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Dadah. Kotor. Dadah.